Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah sehat ya. Ibu absen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ini, Bu. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Oke, jadi pada hari ini kita belajar tentang ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran dari ekosistem itu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Dan yang kedua, itu peserta didik dapat membedakan interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik lainnya. Dan yang ketiga, itu peserta didik dapat menjelaskan tipe-tipe ekosistem. Nah, minggu lalu itu kan kita sudah mengulas sedikit tentang pengertian ekosistem. Ada yang masih ingat apa itu pengertian ekosistem? Masih, Bu. Oke, coba silakan jelaskan. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Oke, jadi benar ya jika ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana ekosistem itu adalah suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi, yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energinya itu menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Nah, di sini itu matahari sebagai sumber dari sumber energi. Nah, dalam ekosistem ini juga organisme pada komunitas ini berkembang bersama-sama, di mana organisme ini kemudian beradaptasi lagi dan dengan lingkungan fisik. Kemudian sebaliknya juga, organisme ini mempengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Nah, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang ekosistem itu disebut dengan ekologi. Nah, selanjutnya itu ada komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini kemudian dibagi lagi menjadi 2 macam, yang disebut dengan komponen biotik dan komponen abiotik, di mana komponen biotik ini biasa disebut dengan komponen hidup dan komponen abiotik ini sering disebut dengan komponen tak hidup. Selanjutnya itu setiap komponen ini juga memiliki anggota yang berbeda-beda. Jadi anggota komponen pada abiotik dan komponen pada komponen biotik ini tidak sama tapi berbeda, seperti itu. Nah, selanjutnya itu komponen biotik ini tadi kan sudah dibahas, ada 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini pada suatu ekosistem merupakan terdiri dari makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem ini tidak pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Karena keberadaan makhluk hidup ini kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, contohnya ini pada seperti di PowerPoint ini ya. Kalau misalkan kalian tidak lihat, silahkan maju ke depan, tidak apa-apa. Nah, contoh dari komponen biotik ini seperti adanya produsen, konsumen, dan juga pengurai. Selanjutnya itu pada komponen abiotik, di mana komponen abiotik ini merupakan komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, seperti suhu udara, tanah, dan pH. Nah, komponen abiotik ini juga dipengaruhi oleh komponen biotiknya, di mana sedangkan komponen abiotik ini ditunjang oleh komponen biotik. Selanjutnya itu tipe ekosistem. Nah, pada tipe ekosistem ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada ekosistem akuatik, di mana ekosistem akuatik ini merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Nah, seperti pada slide di laptop ini ya. Jadi
Sebagian besar ekosistem akuatik ini terdiri dari air. Nah, selanjutnya itu ada ekosistem terestrial. Nah, ekosistem terestrial ini ditentukan oleh temperatur dan curah hujan, di mana ekosistem terestrial ini dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Dapat dilihat di slide juga ya, jika ini salah satu contoh dari ekosistem terestrial. Nah, selanjutnya itu ada ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, contoh dari ekosistem buatan ini seperti sawah, bendungan, kebun, hutan, industri, dan waduk. Selanjutnya itu ada interaksi ekosistem. Nah, interaksi ekosistem ini ada 6. Yang pertama itu ada simbiosis. Nah, simbiosis seperti yang kita tahu ya, jika simbiosis itu merupakan hubungan yang terjadi antara dua organisme. Nah, simbiosis itu terdiri dari 3, dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa itu? Apa saja? Simbiosis apa saja? Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme, Bu. Oke, jadi benar ya kalau misalkan simbiosis itu dibagi menjadi 3, yaitu ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Di mana simbiosis mutualisme itu merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Nah, contohnya seperti pada gambar di slide ini. Contoh ini simbiosis antara ikan badu dan anemon laut. Ini merupakan simbiosis mutualisme. Ini salah ya tulisannya. Dan selanjutnya itu yang kedua simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme ini merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lainnya ini merasa dirugikan atau tidak diuntungkan, tidak merasa diuntungkan atau dirugikan. Nah, yang terakhir itu ada simbiosis parasitisme, di mana simbiosis ini merupakan yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan, misalkan pada benalu dan inangnya. Yang kedua itu contoh dari interaksi ekosistem yang kedua yaitu ada kompetisi. Nah, kompetisi ini merupakan persaingan yang terjadi antara dua spesies. Nah, kompetisi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada intraspesies dan interspesies, di mana interspesies ini merupakan persaingan antara dua spesies yang sama. Misalnya kompetisi antara kudanil untuk memperoleh pasangnya, gambarnya bisa dilihat pada slide. Ini merupakan contoh dari interspesies. Nah, yang ketiga itu ada predasi. Nah, selanjutnya predasi. Nah, predasi ini merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Nah, contohnya ini pada cetah saat mengejar rusa. Nah, selanjutnya yaitu ada rantai makanan. Kita sudah pernah mendengar ya rantai makanan, sudah tidak asing lagi. Nah, rantai makanan ini merupakan proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan ini terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Nah, alur pada rantai makanan ini biasanya bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Jadi gambarnya dapat dilihat pada slide ya, ini contoh dari rantai makanan, bentuknya seperti ini. Nah, yang kelima itu ada jaring-jaring makanan. Di mana jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan dari beberapa makanan yang saling bersaingan. Oleh karena itu, dapat dikatakan juga bahwa jaring-jaring makanan ini merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. Karena dapat dilihat jika ada perbedaan antara bentuk struktur dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini ya. Nah, organisme dalam sebuah jaring-jaring makanan ini juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan itu sendiri. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya itu ada piramida makanan. Nah, piramida makanan ini merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik yang
susunan tingkat tropik 1 dan tingkat tropik lainnya berdasarkan jumlah. Nah, biomasa dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya itu sesuai dengan namanya, susunan berbentuk piramida ini. Nah, jika dari bawah ini disebut dengan produsen, tingkatan kedua ini disebut dengan konsumen 1, tingkatan ketiga ini disebut dengan konsumen 2, dan puncak ini disebut dengan konsumen 3. Nah, tropik 1 ini diduduki oleh produsen, tropik 2 itu diduduki oleh konsumen 1, tropik 3 itu diduduki oleh konsumen 2, dan tropik 4 itu diduduki oleh konsumen 3 atau puncak. Nah, komposisi yang berada di atas dasar piramida itu merupakan produsen, sedangkan yang berada di bagian atas merupakan komposisi yang berada di dasar ini merupakan produsen, dan yang paling atas ini merupakan konsumen puncak. Oke. Sudah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, ini ada lembar pertanyaan yang kalian jawab. Jadi di situ bisa kalian lihat ya, jika ada pertanyaan yang harus kalian jawab, dan mungkin Ibu kasih waktu sekitar 30 menit untuk mendiskusikan pertanyaan itu dengan teman sebangkunya. Nanti kalau misalkan udah selesai, nanti dipresentasikan ke depan kelas. Oke, silahkan, selamat mengerjakan. Apakah sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya dengan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tipe-tipe ekosistem. Oke. Yang pertama ada ekosistem air. Ekosistem air tawar dibagi menjadi 2. Yang pertama, ekosistem air tawar lautik, memiliki ciri air berarus. Contohnya ekosistem sungai. Organisme yang hidup pada ekosistem ini dapat menyesuaikan diri dengan arus air. Contohnya ikan belida, serangga air, dan diatom yang dapat menempel pada batu. Yang kedua, ekosistem air tawar lentik, memiliki ciri airnya tidak berarus. Contohnya ekosistem rawa air tawar, rawa gambut, padang rumput rawa, kolam, dan danau. Yang kedua ada ekosistem laut, dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekosistem estuari, terdapat pada wilayah pertemuan antara sungai dan laut atau disebut muara sungai atau pantai lumpur. Cirinya berupa perairan payau dan vegetasinya didominasi oleh tumbuhan bakau, ikan, udang, dan moluska melakukan perkembangbiakan di daerah ini. Yang kedua, ekosistem pantai pasir. Cirinya intensitas cahaya matahari yang dipaparkan selama 12 jam dan deburan ombak yang terus-menerus. Yang ketiga, ekosistem pantai batu. Cirinya tersusun dari batuan-batuan kecil dan bongkahan batu yang besar. Organisme yang ada adalah Ecoheuma dan Sargassum, serta beberapa jenis moluska yang dapat melekat di batu. Yang kedua ada ekosistem darat. Ekosistem darat dalam skala luas yang memiliki tipe struktur vegetasi tumbuhan dominan disebut bioma. Vegetasi suatu jenis bioma memiliki penampakan yang sama dimanapun bioma tersebut ditemukan. Penyebaran jenis-jenis bioma dipengaruhi oleh iklim. Bioma di dunia dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu yang pertama, hutan-hutan tropis terdapat di wilayah khatulistiwa dengan temperatur tinggi rata-rata 25 derajat Celcius dan curah hujan tinggi 200 sampai 450 cm per tahun. Yang kedua ada savana, terdapat di wilayah sekitar khatulistiwa dengan curah hujan lebih rendah daripada hutan hujan tropis sekitar 90 sampai 150 cm per tahun. Yang ketiga ada padang rumput, terdapat pada wilayah dengan temperatur sedang. Curah hujan di padang rumput lebih rendah daripada di savana, 25 sampai 20 cm per tahun.
Yang keempat ada gurun, terdapat di belahan bumi sekitar 20 Celcius sampai 30 Celcius lintang utara dan lintang selatan. Curah hujan rendah yaitu kurang dari 25 cm per tahun. Hutan gugur, terdapat di pegunungan wilayah tropis dan di wilayah subtropis yang mengalami pergantian musim panas dan dingin. Curah hujan sedang yaitu 75 sampai 150 cm per tahun. Yang keenam ada taiga, terdapat di wilayah utara hutan gugur subtropis dan di pegunungan tropis. Cirinya hujan turun hanya pada musim panas dan musim dingin, berlangsung secara berkepanjangan. Yang ketujuh ada tundra, terdapat di dekat kutub utara, yaitu pada 60 derajat lintang utara. Ciri bioma tundra adalah musim dingin terjadi setiap waktu sepanjang tahun. Yang ketiga ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya bendungan, hutan, tanaman produksi, agroekosistem berupa sawah tadah hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, dan perkebunan kopi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kembali ke guru. Oke, baik ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, mungkin tadi maksudnya bukan sentimeter dan celcius ya, tapi mungkin itu milimeter dan derajat. Oke, tapi bagus sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Jadi untuk kesimpulannya dari pembelajaran ekosistem ini yaitu pada komponen ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Di mana komponen biotik dan komponen abiotik ini disebut juga dengan komponen hidup bagi komponen biotik, sedangkan komponen abiotik ini disebut juga dengan komponen tak hidup. Nah, selanjutnya itu ada tipe ekosistem. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan kelompok 1. Jika tipe ekosistem itu ada 3, yaitu ada ekosistem akuatik atau air, ada ekosistem terestrial atau darat, dan ekosistem buatan. Nah, dimana tadi contoh-contoh dari ketiga ekosistem itu sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi ya. Nah, selanjutnya itu interaksi ekosistem. Nah, interaksi ekosistem itu ada 6. Yang pertama itu ada simbiosis, yang kedua itu ada kompetisi, yang ketiga itu ada predasi, yang keempat itu ada rantai makanan, yang kelima itu ada jaring-jaring makanan, dan yang keenam itu ada piramida makanan. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.